Jurnalistik pasti kaitannya dengan seorang jurnalis yang mencari konten-konten atau informasi-informasi dari narasumber. Nah, seorang jurnalis harus memiliki kemampuan atau skill dalam bidang menulis. Selain itu juga dalam bidang komunikasi. Tantangan yang kita hadapi sebagai jurnalis saat ini mungkin bagaimana sih seorang jurnalis memiliki skill komunikasi jurnalistik sebagaimana bekal dalam mencari sumber teks atau konten khususnya ketika melakukan wawancara. Nah, agar bisa membangun skill komunikasi yang semacam itu, mungkin kita bisa langsung ke pemantik Bang Reza nih untuk menjelaskan secara detailnya. Monggo Bang Reza, silahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, ini moderatornya Mbak siapa namanya? Tulisannya NA ya, cuma. Oh iya, Mbak Aziza, maaf Bang. Okay. Oke. Waduh, fotonya. Nah, untuk PPT-nya, terima kasih ya Mbak Aziza. Tolong. Kali ini sebetulnya awal saya diundang sama Mas Anma ini ya. Saya itu seneng sama kawan-kawan yang masih tertarik ke diskusi, apapun diskusinya. Ini yang Madat ini Mas Sulkan ya, apa Mas Yusuf ini? Nah, jatuhnya ditinggal tunggu. Nah, sini kan kita akan bicara jurnalistik. Kemarin itu saya sebenarnya awal-awal agak bingung judulnya. Skill komunikasi jurnalistik, profetik atau provokatif. Karena saya mendapatkan istilah profetik ini di KBBI bermakna sesuatu yang berkaitan dengan kenabian. Nah, itu kan saya juga agak bingung soalnya. Kenabian, waduh. Setelah saya baca tornya yang bagus, karena penggunaan bahasanya sederhana. Jadi saya paham, yang dimaksud ini wawancara toh. Nah, ini kan kita udah bergerak di bidang yang sifatnya praktis ya. Yang kita bahas ini secara praktis, itu yang saya sarankan kepada kawan-kawan. Kalau misalnya berkecimpung di bidang jurnalistik, maka kita harus membahas hal yang bisa diterapkan di dunia jurnalistik. Nah, makanya di sini saya mungkin buat PPT-nya dengan judul yang sangat sederhana. Bagaimana wawancara di dunia jurnalistik. Sebetulnya wawancara itu kan tidak sulit, karena kawan-kawan di sini mungkin ya ada yang mahasiswa, ada yang peneliti, atau meskipun masyarakat pada umumnya yang tidak berprofesi di dunia jurnalistik, pasti sering diskusi juga dengan orang-orang lain. Tak mungkin kan manusia hidup tak pernah omong-omongan sama orang lain. Nah, dari situ wawancara ini sesuatu yang harus dilakukan oleh jurnalis setidaknya sekali dalam hidupnya ya. Karena kenapa? Sekarang dengan munculnya media online, orang-orang itu kan bisa cuman ya dari press release, dari berita lain, melansir, jadi jarang yang ada wawancara. Nah, sehingga skill wawancara dari para jurnalis itu yang terutama muda-muda kadang jarang sekali dipakai. Karena ya sudah bisa melansir aja buat apa kok sampai wawancara. Padahal inti dari jurnalistik untuk memberi informasi yang lebih luas, ya harus wawancara lebih mendalam. Sekarang kan akhirnya kalau kita melihat dari satu media ke media yang lain, apa yang dibahas itu sama, cuman judulnya aja yang beda. Kenapa? Ya karena kata-kata melansir dari siaran pers, melansir dari media lain. Nah, ya meskipun saya pada diri tertentu juga melakukan hal itu ya, karena memang lebih sederhana dan memang isi dari media itu bebas, kecuali jika wawancara yang dilakukan itu wawancara langsung, misalnya Kompas mewawancarai siapa ya, Menteri Agraria lah, Mentan. Nah itu kita tidak bisa seenaknya melansir dari di Kompas karena itu wawancara mereka, jadi untuk mengembangkan berita yang ada. Nah dari PPT itu yang pertama itu adalah menentukan pembahasan apa yang kalian angkat, yang kawan-kawan angkat nanti.
Jadi kita tidak mungkin kan mengangkat mewawancarai seseorang tanpa mengetahui apa sebetulnya yang akan kita bahas. Mendadak kita wawancara aja, tapi kita nggak paham apa yang mau kita bahas. Nah itu tidak mungkin. Jadi sekiranya ada berita mencuat atau muncul, misalnya tentang karena ini masalah pandemi, saya kaitkan dengan pandemi aja, misalnya tentang kerjasama antara Indonesia dan Rusia, yang mana Rusia nanti akan membantu Indonesia untuk memproduksi vaksin Sputnik di Indonesia. Nah, itu kan ada baiknya kita wawancara setelah kita menemukan, kita mau mengangkat hal ini. Karena kenapa? Berita itu booming pada tanggal ini misalnya. Pada saat kalian membuka berita, banyak berita tentang Sputnik. Nah, setelah ditentukan kalian akan membahas Sputnik 5, maka disitulah kalian harus siap-siap untuk titik selanjutnya. Apa itu? Siapkan catatan pertanyaan. Nah, yang repot ini kan kita merasa bahwa pertanyaan itu langsung, bisa nggak pakai catatan. Yang repot adalah saat nanti jawaban dari pemateri itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau tidak ada catatan, akhirnya kita harus improvisasi dengan cepat. Saya bukan bilang bahwa kawan-kawan itu tidak bisa improvisasi, bukan ya. Tapi lebih mudah kalau ada pedomannya, ada yang sudah dicatat. Yang harus ditanyakan ini. Nah, gitu. Nah, dari mana membuat pedoman wawancara? Apakah susah? Tidak, sama sekali tidak. Intinya dari permasalahan wawancara itu adalah 5W1H. Wah, ini paling mendasar lah. Semua orang mungkin tahu ya. When, kapan, where, di mana, who, siapa, why, kenapa, what, apa yang dibahas, sama how, bagaimana. Nah, itu basic utama dari wawancara. Setidaknya dalam menulis berita, 6 hal ini harus dilingkupi semua, harus melingkupi semua hal ini. Nah, siapa yang kalian wawancarai, who, terus di mana kalian wawancara, misalnya mau wawancarai melalui Zoom atau melalui WhatsApp, tetap ditulis, karena itu tempat wawancaranya. Saya mau wawancarai Dubes Azerbaijan melalui Zoom meeting. Nah, Dubes Azerbaijan itu who, melalui Zoom meeting itu where. When, kapan, ya dituliskan pada tanggal ini. Why ini kadang berkaitan dengan what, apa yang dibahas. Nah, dari situ kita perlu merumuskan pertanyaan yang sekiranya sederhana. Loh, kok sederhana? Iya. Untuk menghindari penggunaan agar narasumber. Nah, ini ya yang harus dibedakan antara wawancara ilmiah dengan wawancara jurnalistik. Karena kalau wawancara di dunia akademis atau di dunia ilmiah itu menggunakan istilah responden. Sementara wawancara di dunia jurnalistik itu menggunakan istilah sumber atau narasumber. Nah, di situ kita harus menghindari penggunaan istilah-istilah yang sulit. Kenapa? Agar narasumber ini tidak bingung apa yang ditanyakan. Yang repot itu saat kalian bertanya, terus narasumber akhirnya tanya kembali. Maksudnya gimana? Nah, ini berarti yang salah bukan narasumbernya, tapi pertanyaannya sampai narasumber itu bingung. Nah, maka dari itu, lanjut Pak, agak ke bawah. Nah, tanyakan dengan lugas to the point. Lugas dan to the point. Singkat aja. Kalau tanya dalam diskusi, misalnya beberapa kali sama Mas Anma juga, sama Mas Sulkan, Mas Yusuf, itu kan kalau diskusi memang ya masuk akal lah kita bertanya terus kita menyampaikan sesuatu dulu panjang lebar ya. Tapi itu upayakan untuk tidak diterapkan di dunia jurnalistik. Kenapa? Biarkan pemateri yang menjelaskan panjang lebar. Narasumber, bukan pemateri, narasumber yang menjelaskan panjang lebar. Nah, tujuannya di sini kalian sebagai jurnalis adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber. Bukan menjadi narasumber itu sendiri. Nah, itu yang harus dibedakan dengan diskusi ya. Nah, dalam wawancara ini, kalian upayakan
Sederhana saja kalau bertanya. Semisal ada ada berita bahwa Indonesia dan Rusia akan bekerjasama membangun agar Indonesia bisa memproduksi vaksin Sputnik 5. Wawancara dengan siapa? Misal Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov yang sekarang. Bismillah ya, misalnya bisa wawancara dengan beliau, langsung aja tanya, kapan sekiranya hal itu akan dilaksanakan? Ini berkaitan dengan when. Di mana kira-kira produksi itu akan dilaksanakan di Indonesia? Di kota mana? Nah, itu where. Siapa saja yang nanti akan terlibat dalam hal ini? Bisa saja pusat penelitian di Indonesia, pusat penelitian Eijkman bersama dengan Gemalaya Institute. Nah, itu masuk WHO nanti. Nah, setelah itu bisa ditanyakan bagaimana prosesnya untuk kerjasama ini nanti. Nah, ini yang mungkin kalian akan mendapatkan informasi yang cukup banyak ya. Jadi, dalam wawancara itu, tolong ke bawah dikit, Pak. Oke. Nah, dalam wawancara itu nanti biarkan pemateri ini yang menjelaskan dengan panjang lebar sehingga kalian mengetahui, kalau bisa direkam ya. Direkam atau dicatat. Nah, di situ nanti narasumber akan menjelaskan panjang. Nah, di situ upayakan jangan memotong bicara narasumber karena kalian dalam posisi mewawancarai. Bukan dalam posisi berdiri dengan sumber atau berdebat. Kalau mau berdebat dengan narasumber, ya silakan buat talk show, tidak untuk menulis berita. Berdebat dengan narasumber itu. Kalau di talk show, kalian bisa berdebat. Seperti kalau kalian menonton Mediasan ya di Upfront dan Head to Head atau Hard Talk yang dilaksanakan siapa? Stephen Sakur. Nah, coba dilihat Stephen Sakur, Mediasan dan Farid Zakaria. Nah, itu mereka juga pemegang acara talk show yang senior ya, yang bagus, yang menurut saya pribadi itu jauh lah dibanding Najwa Shihab. Bukan saya tidak suka Najwa ya, cuman Najwa ini pada titik tertentu menurut saya yang digunakan bahasanya itu terlalu retoris. Gitu. Sementara Mediasan dalam wawancaranya itu langsung to the point dan mengajar pemateri, mengajar narasumber karena dia di talk show. Nah, karena jangan sering memotong pembicaraan pemateri. Kalau pemateri ini bicaranya panjang dan cepat, upayakan direkam. Nah, saya nggak tahu ya kalau fitur WhatsApp itu ngerti gimana. Misalnya lebih enak sekarang kan ada Zoom. Kalau bisa wawancara ya dengan Zoom. Kalau Zoom yang nggak premium kan 2 menit itu udah sangat lumayan untuk wawancara dan banyak MD dapat dari wawancaranya. Nah, itu direkam apa? Untuk memudahkan kalian saat nanti misal mau mengutip. Nah, kutipan ini tidak boleh diubah. Jangan samakan dengan penulisan ilmiah yang boleh diparafrase. Karena nanti kalau kutipan langsung, ini untuk kutipan langsung ya. Kalau kutipan langsung itu diubah, kalau semisal itu berkaitan dengan hal yang sensitif, bisa dipermasalahkan nanti. Meskipun memang jarang sampai ke meja hijau ya, tapi kalau sampai ke hak jawab ini kan berarti ada masalah dengan tata kepenulisan kalian saat menuliskan hasil wawancara. Makanya yang terbaik dalam menulis berita itu kalau misal sudah dalam satu paragraf itu ada kutipan langsung, paragraf selanjutnya adalah kutipan tidak langsung. Yang itu tidak boleh keluar konteks, tidak boleh menggunakan opini. Aku yakin kawan-kawan di sini paham yang saya maksud tidak menggunakan opini ya. Karena kalau beropini itu nanti masuknya bukan pada berita, tapi pada kolom opini. Dan itu berbeda jauh dengan isinya kolom berita. Nah, direkam itu penting. Itu yang harus diingat ya. Kalau misalnya merasa punya kemampuan menulis yang cepat, ya tidak apa-apa, ditulis saja. Tapi masalahnya kan begini. Semisal nanti narasumber itu merasa ada yang tidak tepat, penulisannya, kalian tidak punya bukti kalau nggak direkam. Saat narasumber tanya, loh mas saya kan nggak bicara begini. Nah, sementara kalau direkam nanti kawan-kawan bisa menyampaikan, loh pak ini bapak sendiri, bapak atau ibu sendiri yang menyampaikan seperti ini.
seperti direkaman pada menit berapa. Nah, itu kan bisa untuk mempertahankan berita yang kalian tulis. Jadi tidak perlu ada revisi. Karena secara jurnalistik sebetulnya kalau ada revisi itu di bagian bawah harus dituliskan. Berita ini telah direvisi pada bagian ini menjadi seperti ini. Nah, itu sesuai kaidah etika jurnalistik ya dari Dewan Pers. Nah, coba ke bawah, Mbak. Oh ya, nggak bisa. nggak bisa udah ya itu. Nah, sini saya mau menambahkan juga, kalau bicara tentang wawancara, sekarang ini jarang wawancara langsung ya, karena materi itu sudah sifatnya narasumber itu karena di masa pandemi sehingga tidak boleh bertemu langsung, berkontak langsung karena bahaya juga. Nah, lebih baik ada yang namanya relay. Relay itu gini, misalnya ada berita tentang efikasi atau kemanjuran dari vaksin Nusantara. Nah, relay ini adalah mengembangkan berita ini dengan mewawancarai mereka yang berkaitan dengan vaksin Nusantara. Misalnya di Surabaya ada Prof. Nidom. Jadi kalau ada pembicaraan tentang vaksin Nusantara, karena Prof. Nidom ini mengembangkan vaksin Nusantara di Surabaya, maka saya wawancara melalui Zoom atau Google Meet atau WhatsApp dengan Prof. Nidom. Mengembangkan berita. Relay itu mengembangkan dengan bentuk wawancara. Tapi bisa aja tidak secara langsung wawancaranya. Itu relay. Biasanya sekarang kebanyakan wartawan itu menggunakan cara relay karena lebih mudah dan tidak repot. Yang susah ini kan kalau kita bicara berita mancanegara. Kalau kita tidak punya koneksi keluar, ya berita itu kita hanya akan melansir kebanyakan. Ya saya dan kawan-kawan kadang berita manca kan susah. Ada kasus Myanmar ya, saya mau wawancara siapa di Myanmar, ya tidak ada orang, kita juga nggak di Myanmar. Akhirnya melansir. Itu tidak masalah. Sependek pemahaman saya, berita di dalam tulisan di dalam berita, artikel berita itu free kalau di rewrite, tulis ulang. Bagaimana di rewrite itu? Jadi tak diterjemahkan secara harfiah, bisa dengan diubah dikit. Misalnya ada kutipan langsung di sana, diterjemahkan tidak masalah, terus di bagian bawah dituliskan. Misalnya bla 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 menurut Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, seperti yang dikutip kempalan dari TASS News Agency Rusia. Nah, itu sudah masuk melansir sehingga sebenarnya tidak masalah. Jadi tidak murni seperti yang dituliskan di TASS ada tambahan dikit. Nah, itu banyak dilakukan oleh konten kreator dan jurnalis ya. Nah, sekarang kan muncul pekerjaan yang namanya konten kreator itu. Konten kreator ini lebih luas daripada jurnalis. Mereka yang membahas tentang, mohon maaf ya, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seksual, dengan gairah seks, dan lain-lain, itu masuk konten kreator. Nah, kalau mereka wawancara kepada dokter ahli seks, misalnya ke dokter Boyke, nah itu dia konten kreator yang bekerja sebagai seperti wartawan, wawancara. Nah, itulah yang membedakan konten kreator dengan wartawan. Nah, di sini sebenarnya saya lebih sering menjadi konten kreator ya di Kempalan, cuman sama redaktur ditulis sebagai reporter ya sudah saya terima aja sebagai reporter. Nah, di situ. Nah, masalah wawancara ini kalian harus membangun koneksi yang luas. Karena kalau tidak punya koneksi yang luas, ya siapa yang mau diwawancarai? Tapi pada dasarnya wawancara itu bisa dilakukan kepada siapa saja selama isu yang diangkat berkaitan dengan orang tersebut. Misal begini, ada kasus pencurian ayam, maling pitik, paling umum ya, biasanya dibuat guyonan, maling pitik. Ya kalian boleh wawancara dengan polisi setempat, dengan orang yang dicuri malingnya, orang yang dicuri malingnya sampean, orang yang dicuri ayamnya, nah dia sebagai orang yang terdampak dari tindakan pencurian itu. Meskipun mungkin dia hanya peternak ayam biasa, jadi tidak perlu orang yang wow. Wawancara pencurian ayam, tapi wawancaranya sama Kapolri, tidak usah, itu terlalu jauh.
usahakan yang dekat dan relevan. Karena Kapolri belum tentu tahu masalah pencurian ayam di Tulungagung misalnya. Nah, sehingga wawancara dengan orang yang dicuri ayamnya ini lebih relevan, gitu lah. Jadi relevansi itu penting, keterkaitan itu penting. Nah, berkaitan dengan relevansi, kalau misalnya kalian mau wawancarai orang, itu ya dilihat juga backgroundnya, apakah sesuai atau tidak. Misal pada hal-hal yang bukan masalah penting ya, tapi tersegmentasi atau ada bagiannya sendiri. Misalnya gini, kasus pandemi, terus kalian wawancara wawancara dengan ekonom berkaitan dengan virus. Nah, itu enggak masuk. Kalian bisa wawancara masalah pandemi kepada ekonom kalau yang kalian bahas adalah masalah dampak pandemi terhadap ekonomi. Nah, kalau bicara tentang virus, penularan virus, penyebaran virus, mutasi virus kepada siapa ya? Kepada dokter. Dokter ini tidak semua dokter ya. Kalian nanti wawancara dokter bedah silit, dokter bedah jantung, masalah virus. Nah, ya yang disampaikan ya nggak akan berkaitan sebetulnya. Terus wawancara siapa? Ada dua, ada epidemiolog, yang pada umumnya ini kan epidemiolog ini sependek pembacaan saya ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat ya. Berkenaan dengan epidemi, termasuk kebijakan penanggulangan epidemi, terus administrasi pemasaran epidemi, terus masalah penggunaan vaksin. Nah, di sisi lain ada yang lebih spesifik apa? Virolog. Virolog ini orang yang paham tentang virus. Kalau di UNER ini saya tahunya cuma Prof. Nidom itu aja. Sama Prof. Nyoman kalau nggak salah. Ada dua, Prof. Nidom sama Prof. Nyoman. Nah, wawancara dengan mereka yang paling relevan. Nah, makanya kembali lagi ke awal, apa yang ingin kalian angkat? Kalau kalian angkat dampak pandemi terhadap ekonomi, ya ke ekonomi tidak masalah. Tapi kalau kalian membahas tentang virusnya, tentang penularannya, ya kepada virolog atau epidemiolog. Nah, kalau kalian mau bahas tentang kebijakan pemerintah, ya ada baiknya kepada dinas-dinas yang berkaitan dengan hal ini. Apa? Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Itu kembali lagi kepada kalian ingin wawancara siapa, yang penting berkaitan. Betul loh. Nah, kalau sependek pengalaman saya yang sebetulnya di dunia jurnalistik ini saya baru 7 bulan. Tapi saya sangat bersyukur karena redaktur saya itu wartawan senior dari Jawa Pos. Jadi orangnya disiplin, ya kadang keras, kadang penyayang. Jadi banyak yang saya pelajari di sana. Salah satunya tentang etika jurnalistik, tentang wawancara. Nah, di situ seringkali nanti ada tugas-tugas ditugaskan. Nah, kalian ini jangan menolak tugas. Tugas itu penting. Kalau kalian misalnya tidak bisa menggarap tugas yang disampaikan, ya minta bantuan dari kawan kalian, tapi jangan sering-sering. Ini penyakit kan biasanya orang kerja itu. Orang terutama mahasiswa itu minta digarapin temennya, jangan terus-terusan. Misalnya gini, disuruh ngeliput tentang hasil survei penelitian. Ya, misalnya kalian tidak bisa dilemparkan ke teman. Tapi kalau kalian bisa, ambil aja. Nah, karena itu nanti membantu kemampuan kalian dalam mendengar, listening, dan menulis dengan cepat. Nah. Terus berapa kira-kira? Berapa kata biasanya kalau berita? Berita itu tidak ada minimum berapa kata. Tergantung ini beritanya apa. Kalau breaking news kalian mau nulis 150 kata ya tidak apa-apa. Breaking news, tapi dengan konsekuensi harus mengembangkan berita itu lagi. Misal kemarin di Makassar ada ledakan bom lah. Ada beritanya 5W1H. Di mana? Di Makassar. Siapa? 2 orang. Apa? Pengeboman. Kapan? Tanggal berapa? Nah, itu paling ya 50 kata selesai. Nah, tapi lebih lanjut kalian harus mengembangkan. Dengan wawancara orang lain. Wawancara mereka yang berkecimpung di bidang terorisme. Bukan teroris ya, tapi
mereka yang meneliti tentang terorisme. Nah, bagaimana dengan wawancara mantan teroris, napi teroris? Boleh juga. Itu juga sebetulnya insight yang menarik. Jadi sejauh mana kalian bisa wawancara eksklusif? Karena itu penting banget. Wawancara eksklusif ini pada akhirnya menjadi trademark hasil berita kalian. Betul-betul berita yang kalian garap. Itu pentingnya wawancara. Jadi mungkin dari saya segitu aja, Mbak. Nanti kita bisa lanjut lewat diskusi aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bang Reza. Sangat menarik ini yang disampaikan tadi. Ada beberapa ya. Terutama mengenai etika kita sebagai seorang jurnalis ketika melakukan wawancara ya. Terlebih ketika wawancara itu langsung. Mungkin dari teman-teman peserta, mumpung ada Bang Reza sebagai pemantik hari ini, bisa ditanyakan mengenai kegelisahan atau mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman seputar wawancara dan jurnalistik. Monggo silahkan. Baik, saya ingin bertanya. Monggo silahkan dari Adinda Elisa. Mbak Elisa, monggo. Ya, bagaimana Mas cara mewawancarai informan yang kadang menyembunyikan fakta agar dapat memberikan informasi yang akurat seperti itu? Ya, terima kasih. Ya. Bang Reza, monggo silahkan langsung dijawab. Nah, ini pertanyaan yang menarik dan ini pasti akan ditemui nanti. Ini cukup berat ya. Saya hampir kelupaan, untung diingatkan ya. Ini menarik karena tidak semua informan atau narasumber itu mau diwawancarai. Nah, saat kita, itu di situ kita bermain caranya mengorek informasi. Ini sebetulnya seringkali wartawan investigasi ya. Nanti sebetulnya kalau kawan-kawan mau melanjutkan lebih jauh tentang kajian jurnalistik ini, nampaknya harus membahas jurnalisme investigasi. Nah, itu salah satu model jurnalisme yang paling keren dan paling susah, termasuk yang susah, karena banyak ancaman. Kemarin itu kan sempat di Surabaya ada pemukulan terhadap wartawan Tempo. Dia itu wartawan investigasi. Dia harus mengikuti seluk-beluk kayak intel gitu. Nah, bagaimana kalau pemateri lagi, informan atau narasumber itu tidak mau menjawab secara rinci, ya kita yang harus terusan bertanya. Tak boleh memaksa ya, tapi harus bertanya. Semisal gini, Pak, ini ada kasus, saya pakai contoh aja. Misalnya ada kasus korupsi di suatu desa. Nah, kepala desanya kena. Terus wawancara bendahara atau sekretaris desa aja lah. Wawancara cari atau sekretaris desa. Pak, ini sebetulnya pada awalnya bagaimana bisa sampai seperti ini? Waduh, kalau seperti itu sebenarnya saya nggak tahu ya, itu pribadinya itu tindakan pribadinya Pak Kades. Oh, seperti apa Pak pribadinya? Lah, bisa ditarik kepada pembahasan lain. Jadi misalnya pada awal kita mau membahas tentang kasus korupsinya, tapi ternyata orang ini agak menutup-nutupi, bisa diarahkan kepada pembahasan lainnya. Pribadinya seperti apa? Oh, pribadinya seperti ini. Oh, pantesan maling. Nah, misalnya habis itu setelah masalah pribadinya, terus ditanyakan lagi, kira-kira apa Pak alasannya? Pak, menurut Pak Cari, kira-kira alasannya Pak Kades ini mengkorupsi uang ini apa? Waduh, itu ya kurang tahu ya Pak. Oh, begitu. Nah, itu bisa tanya lagi. Kira-kira siapa ya yang lainnya yang bisa saya wawancarai berkaitan dengan ini? Nah, kalau dia tidak mau, ya sudah tuliskan aja.
yang ada. Kalau dia bilang nggak tahu, ya tuliskan aja berkaitan dengan alasan kenapa Pak Kades ini melakukan korupsi, Pak Cari tidak mengetahui sama sekali. Dan ketika ditanya pemateri, ditanya siapa yang bisa diwawancarai, ya tuliskan aja bahwa yang bersangkutan juga tidak mengetahui siapa yang bisa diwawancarai. Nah, kayak semisal kemarin ada kasus jaket BEM UNER kehilangan uang 40 juta gitu ya. Terus ada yang mau diwawancarai, mendadak hilang waktu di chat. Ya udah ditulis hilang, nggak bales. Dengan ditulis awalnya itu misalnya kronologi kejadian sampai pada tahap mewawancara, terus orangnya hilang, ya dituliskan aja. Orangnya tidak membalas chat melalui WhatsApp lagi. Terus misalnya ada yang menolak berkomentar. Nah, di berita kan selalu dituliskan, coba ditulis yang masalah-masalah sifatnya konflik ya. Pasti ada salah satu, biasanya ada salah satu yang decline to comment, menolak untuk berkomentar. Ya dituliskan aja, menolak untuk berkomentar. Terus bagaimana Mas kalau misalnya wawancara orang banyak terus menolak berkomentar semua? Pertama, itu jarang terjadi. Semisal itu pun terjadi, ya dituliskan beberapa orang menolak berkomentar mengenai permasalahan ini. Ya itu, sampai seperti itu mungkin Yunda Elisa. Monggo, saya kembalikan pada moderator. Oh iya, terima kasih pada Bang Reza. Itu tadi mengenai apa ya, seorang informan yang kadang sulit untuk diwawancarai dan tips sudah diberikan dari Bang Reza. Terima kasih Bang. Mungkin teman-teman lainnya ada yang ingin disampaikan? Monggo silakan. Saya mau bertanya. Silakan Yunda Linda, Mbak Linda. Ya, maaf kalau sedikit melenceng ya, perkenalkan saya Linda. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda kalau misal informan yang mau diwawancara itu harus meminta sesuatu atau misalnya atau syarat tertentu supaya dia ingin diwawancara, supaya bersedia untuk diwawancara, misalnya tempatnya harus nyaman atau suasana yang tenang atau bagaimana begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Yunda Linda. Mungkin Bang Reza langsung menjawabnya langsung deh. Monggo. Oke, bagus. Nah ini sebenarnya yang penting adalah diskusi yang sifatnya praktis seperti ini yang kita bicara studi kasus ya. Nah, bagaimana kalau ada permintaan tertentu? Pertama, skenario-nya, kalau permintaan itu tidak susah untuk dipenuhi oleh reporter, tak masalah. Misal gini, saya mau wawancara DPRD Jatim. Oh, mintanya di Zangrandi. Kalau itu ndak mengganggu, ndak menyusahkan saya, ya saya terima aja. Terima aja, ndak masalah. Nah, itu juga kalian juga harus siap-siap duit ya. Kadang pemateri itu memang nggak minta uang, karena tahu ya wartawan mau dimintain uang ini ya. Aduh, biasanya wartawan itu yang botrek yang minta uang, kok ini malah narasumbernya yang minta uang. Biasanya udah tahu lah narasumber. Tapi biasanya minta dibayari. Nah, itu yang repot. Kalian juga harus siap-siap. Nah, kalau semisal itu skenario pertama adalah menerima. Ya udah, enggak apa-apa. Kalau ini kalian yang harus mempertimbangkan ya. Kalian mampu atau enggak untuk memenuhi permintaan itu. Kalau misalnya agak sulit untuk memenuhi, misalnya Zangrandi terlalu mahal, bolehlah tanya, apakah ada alternatif tempat lain Pak? Mohon maaf, karena begini alasannya, misalnya entah kayak enggak ada dana, ya enggak apa-apa, jujur aja bilang gitu ke narasumber. Kalau dia enggak mau ya ganti, cari narasumber lain. Banyak kok narasumber yang bisa diwawancarai.
Yang kedua itu adalah bernegosiasi dengan narasumber, gimana enaknya. Saya gini, apakah bisa dipindah tempatnya? Ini berkaitan dengan tempatnya. Nah, kalau narasumber misalnya tetap minta di tempat itu, skenario ketiga adalah berkonsultasi dengan redakturnya atau editornya. Biasanya redaktur sih, berkonsultasi ke redaktur. Tanya aja ke redaktur kalian, Pak, ini tadi saya mau wawancara Pak ini dari DPRD Surabaya. Nah, tapi mintanya ketemu di sini ya Pak. Saya nggak ada uang untuk ini. Biasanya dikasih sangu lah untuk bayari pemateri gitu. Dengan yang intinya kalian tetap harus menunjukkan biaya ya. Keluarnya segini ya, uangnya ya harus sesuai dengan itu yang dipakai. Itu berkonsultasi dengan redaktur. Nah, kalau redakturnya ngomong nggak usah, suruh cari yang lain, ya cari yang lain. Salah satu yang paling penting dari wartawan itu endurance, ketahanan. Karena kenapa? Misal disuruh nyari yang lain. Jadi skenario ketiga masuk ke skenario keempat. Katanya redaktur nggak usah. Nah, kalian pertama harus tatak untuk bilang nggak jadi wawancara ke yang bersangkutan. Nah, yang kedua, kalian harus mencari narasumber lain atau informan lain yang sekiranya bisa dijangkau dan mudah dijangkau. Nah, kalau yang terjadi sama, maka kembali ke skenario 1, terus ke skenario 2, ke skenario 3, sampai kalau misalnya skenario 3 buntu, ya skenario 4. Terus seperti itu, sambil mencari berita lainnya. Nah, inilah yang menjadi apa ya namanya tantangan menjadi wartawan. Karena kalian harus mencari, misalnya dalam satu hari 5 berita. Saat ada satu berita disuruh dikiri sama redaktur, ya kamu bahas ini ya. Nah, wawancara dan susah orangnya karena ada permintaan yang kalian tidak bisa memenuhi. Ya kalian harus cari lagi sambil cari berita baru. Nah, sampai terpenuhi dalam satu hari 5 berita. Kalau enggak nanti bisa dieval dan bahkan sampai pada titik tertentu bisa dipecat. Nah, jadi mungkin dari saya berkaitan dengan permintaan narasumber, ada 4 skenario itu tadi ya. Itu untuk menyesuaikan aja seperti apa. Soalnya saya sebetulnya pribadi belum pernah pada itu, saya jujur ya sebagai yang memantik di sini. Tapi berhubung ayah saya itu juga sempat berkecimpung di dunia jurnalistik, sempat menghadapi seperti itu, dan saya ingat dari ceritanya ya hal seperti itu yang dilakukan. 4 tahapan itu, kalau semisal ada narasumber yang meminta sesuatu, tapi tenang kok, biasanya narasumber tidak akan minta uang, kecuali kalau kalian mau mengejar penghargaan Pulitzer. Nah, itu susah itu, karena wartawan investigasi biasanya. Kasus di Indonesia itu ada yang dapat Pulitzer itu namanya John Hughes, korespondennya Washington Post atau mana ya, tentang kejatuhan Soekarno. Wah, itu dia harus menelisik investigasi banyak hal sampai jadi buku akhirnya. Nah, itu kalau menurut saya berkaitan dengan bagaimana kalau narasumber atau informan itu minta sesuatu. Gitu. Yaudah. Baik, terima kasih. Terima kasih pada Bang Reza. Itu tadi terkait permintaan dari narasumber ya atau informan. Bila begini Bang Reza, kalau misalnya seorang orang yang kita wawancarai atau informan itu tadi, misal seorang petani Lombok yang mana kan masih orang awam soal istilah-istilah kata yang baku atau ilmiah, tentu kadang kurang mengetahui. Seperti yang dikatakan Bang Reza di awal tadi, kalau kita bertanya harus to the point. Terus yang saya tanyakan, bagaimana kita menuliskan bila yang kita hadapi ini seorang informan yang ketika menjelaskan
bahasanya masih campur aduk antara bahasa Indonesia ataupun kadang malah campur aduk dengan bahasanya sendiri, yang contoh saja bahasa Jawa begitu. Atau nah nanti itu kita menuliskan di laporan itu seperti apa gitu. Oke, ya bagus. Ya ini juga pemasarannya menarik ini ya, wawancara dengan petani misalnya. Kadang kan jawab. Nah, pertama tetap informan itu kalian tetap harus menyampaikan dengan bahasa yang paling sederhana. Kalau misalnya wawancaranya harus pakai bahasa Jawa, nggak masalah. Wawancara pakai bahasa Jawa tetap direkam dengan omongan bahasa Jawa. Terus bagaimana menuliskan laporan beritanya? Nah, kalian harus menerjemahkan dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia dengan bahasa yang sesuai. Nah, kalau semisal ada istilah di Jawa, bahasa Jawa yang tidak ada di istilah bahasa bahasa Indonesia, itu cukup dimiringkan aja terus dikasih tanda kurung pemaknaan yang sekiranya mendekati dengan kata itu apa, terus ditulis titik RED redaksi. Nah, untuk penjelasannya. Nah, ini kan juga terjadi ke berita-berita mancanegara soalnya. Saya ditugaskan di desk internasional juga diterjemahkan di desk internasional. Jadi ada pemasaran itu juga, misalnya wawancara dengan orang dalam bahasa Inggris, ya saya harus menerjemahkan dengan ke bahasa Indonesia dengan penerjemahan yang harfiah tapi sesuai. Nah, ada bahasa-bahasa yang disesuaikan memang. Nah, nanti semisal ada pemateri yang ngomong, loh saya enggak bicara gini, ada hak jawab. Maunya seperti apa bisa direvisi. Nah, di berita itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya bisa direvisi. Semisal pemateri lagi. Narasumber atau informan itu keberatan dengan penggunaan judul itu. Kayak semisal gini ya, saya kasih contoh di Suara Bogor itu sempat ada berita janda hamil. Mohon maaf ini ya, judulnya janda hamil. Angin kencang masuk vagina saya. Nah, itu kayaknya sama narasumber diprotes. Loh ini kok gini, kok kasar ya. Memang mungkin dia ngomongnya seperti itu ya. Tapi karena penulisannya terlalu vulgar, harus diganti saat narasumber itu tidak sepakat penggunaan istilah itu. Nah, kalau mau dituliskan dalam bahasa Jawa itu tidak masalah juga. Dituliskan dalam bahasa Jawa, tapi itu akan membuat tulisan semakin panjang karena kalian juga tetap harus menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena tidak semua orang itu pakai bahasa Jawa. Ke Sunda aja udah nggak tahu mereka waktu baca berita ini ngomong apa orang ini. Kecuali portal berita kalian memang fokus menggunakan bahasa Jawa. Itu. Nah, tetap harus diterjemahkan bahasa Indonesia kalau misalnya portalnya pakai bahasa Indonesia. Begitu, Mbak Aziza. Oh, nggih. Saya mulai paham. Terima kasih Bang Reza. Tapi gini Bang, lagi-lagi muncul pertanyaan. Kan tadi kata sampean bisa dialih bahasakan ke bahasa Indonesia ketika menuliskan, yang maknanya mendekati dengan makna bahasa Jawa itu tadi ya, semisal gitu. Di sini yang saya tanyakan, posisi kita sebagai jurnalis, orang yang mewawancarai, kadang aura provokatif atau aura ingin mendominasi bahasa kita sendiri, meskipun kita sudah mengalihkan bahasa orang yang kita wawancarai tadi, itu kadang kentara atau muncul. Nah, menurut Bang Reza, hal yang semacam ini tuh bagaimana untuk mengatasi atau meminimalisir dominasi si penulis atau pewawancara agar bisa agar nantinya hasil laporan tidak terjadi kontra gitu. Nah, itu. Oke. Jadi kalau misalnya kita ingin menuliskan dominasi keinginan kita ya, nanti ada dua skenario. Tuliskan aja apa
satu skenario sebetulnya, tapi nanti akan pecah menjadi dua. Tuliskan aja sesuai dengan keinginan kalian, misalnya dengan bahasa yang kalian sampaikan itu tadi, tuliskan. Tapi kemungkinan nanti bisa ditegur sama editor atau sama redaktor. Misalnya ditanyain, loh mas ini maksudnya apa? Nah kalau ditegur editor sama redaktor, sesuaikan dengan pedoman redaksi yang ada. Kalau sudah ditegur, ya wis lakukan. Kalau kalian tidak mau mengikuti pedoman redaksi, ya pindah aja dari kantor berita itu sah kok. Misalnya kalian idealis, wah ini nggak sesuai dengan penggunaan bahasa saya pengen yang agak akademis misalnya, ya pindah ke portal berita yang sifatnya akademis, kayak apalah, saya belum pernah menemukan ya portal yang akademis. Nah untuk masalah dominasi itu kan sebetulnya kita sesuaikan aja mau kita tulis seperti apa. Nah kalau misalnya pengen sesuai dengan bahasa yang kalian gunakan ya, itu pakai kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung. Nah, kalau kutipan langsung harus dibahasakan, misalnya pakai bahasa Jawa. Kalau kutipan tidak langsung tetap jalih bahasakan, tapi itu sesuai dengan ya bahasa yang kalian inginkan. Akhirnya kalau kutipan tidak langsung itu sifatnya interpretasi. Nah, interpretasi ini juga kadang bisa bermasalah kalau narasumbernya tidak berkenan dengan interpretasi yang kita pakai, sehingga kembali lagi kita tetap harus merevisi kalau narasumber itu tidak berkenan. Tapi tenangnya gini, selama menjadi jurnalis, ketika ada kesalahan dalam kepenulisan, kalian tidak bisa langsung dibawa ke meja hijau. Itu yang harus diingat. Kalau semisal kantor berita kalian itu sudah terdaftar di Dewan Pers, maka semua permasalahan jurnalistik, masalah kepenulisan dan jurnalistik itu diselesaikan di Dewan Pers, bukan di pengadilan negeri atau pengadilan apalah, Mahkamah Konstitusi nggak bisa, Mahkamah Agung nggak bisa, harus lewat Dewan Pers. Nah di situ nanti dimediasi antara jurnalis dengan narasumber. Oh kalau semisal pada endingnya jurnalis mau direvisi ya sudah. Kalau narasumbernya merasa dia dirugikan, ya silakan dibawa ke meja hijau. Tetap nanti akan ada advokasi dari AJI atau PWI untuk permasalahan itu. Begitu mungkin Mbak Aziza yang bisa saya jawab. Terima kasih sama Bang Reza. Saya mulai paham ini. Nanti ketika menjadi seorang jurnalis apa-apa yang saya siapkan. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan mumpung ada pemantik yang sangat luar biasa di sini. Silakan nanti disampaikan. Ya, terima kasih moderator Mbak Aziza. Ini Nurul Aziza maksud saya. Di sini saya mau bertanya kepada Mas Reza bahwa kemarin itu saya ada agenda dari buletin, khususnya ada laporan utama. Itu kan syarat dalam jurnalistik kan salah satunya berita harus berimbang. Kemarin itu saya mewawancarai dari pihak Lasisnu. Nah, jadi yang saya ambil sampel itu dari yang cabang Tulungagung. Jadi yang menjadi kendala itu justru dari Lasisnu, NU sendiri. Kemudian saya hubungi dari beberapa kontak dari pihak Lasisnu cabang itu malah akhirnya mengoper-ngoperkan ini ke orang ini, tapi tidak ada jawaban konkret. Kemudian saya sama teman-teman itu berinisiatif untuk mendatangi dari kantornya cabang, kemudian di kantor tidak menemui. Akhirnya saya menemui dari pihak kecamatan, jadi Lasisnu kecamatan. Nah, bagaimana untuk menjadi berita itu berimbang? Yang Lasisnu itu cabang, kemudian yang Lasisnu itu justru dari kecamatan, untuk membuat itu perbandingan supaya beritanya itu benar-benar berimbang. Ya, terima kasih. Seperti itu. Oke, ini salah satu kaidah jurnalistik yang penting juga ya. Mungkin saya tadi kelewatan, untung diingatkan Mas Anma, masalah berimbang. Ya itu betul memang. Saya ingin cerita secara jurnalistik singkat di Indonesia ya. Sebetulnya
saya juga agak bingung sampai sekarang yang penuhnya yang dimaksud berimbang objektif itu seperti apa ya? Karena kalau kita lihat dari sejarah jurnalistik di Indonesia itu didominasi oleh afiliasi terhadap partai. Coba ini dari teman-teman HMI semua ya? Atau ada yang di luar HMI? Ini dari HMI semua Mas ini. Oke. Nah, ini saya menemukan di 2 buku. Yang satu itu tesisnya UI, yang satu disertasinya Geoffrey Robinson di Cornell University, Cornell ya, Amerika. Itu sama-sama menuliskan HMI itu underbow-nya Masyumi. Nah, kita kan kaget. Lah, cuk. Nah, Amit Sewu. Orang Surabaya ya, kaget juga saya. Nah, ini gimana sih? HMI kok underbow-nya Masyumi? Udah ada sejarahnya. Lah, ya gimana mereka mau bilang berimbang dan objektif penelitiannya, mengutipnya dari Harian Rakyat. Harian Rakyat itu punyanya PKI, mereka pasti menjudge bahwa HMI punyanya Masyumi. Nah, berarti kan dari awal sebetulnya keberimbangan itu sesuatu yang semu. Pasti ada keberpihakan dikit atau ada beban tertentu ya. Misalnya tadi di Lazismu yang cabang, nah yang satu Lazismu kecamatan. Nah, ini kita bicara tentang availability, ketersediaan sumber daya narasumber atau sumber daya informan lah lebih enaknya, SDI ya, sumber daya informan. Kalau semisal dari Lazisnu cabang Tulungagung itu mengarahkan ke kecamatan dan yang pada akhirnya bisa diwawancarai kecamatan, itu ya tidak masalah, Mas Anma. Itu sudah berimbang karena mewawancarai dari 2 pihak, baik dari Lazismu maupun Lazisnu. Yang bermasalah itu saat hanya mewawancarai salah satu pihak. Dan itu biasanya kasus-kasus yang kontroversial ya. Misalnya kelapa sawit. Nah, kalau masalah berita kelapa sawit ini kan soalnya diwawancarai masyarakat. Tapi tidak pernah jarang wawancara dari pihak perusahaan. Itu sebenarnya udah nggak berimbang. Wong kasusnya ini melibatkan 2 pihak, 3 pihak sebetulnya sama pemerintah. Harusnya yang diwawancarai ketiga-tiganya. Nah, saat salah satu pihak, salah 2 pihak atau ketiga pihak, ya nggak mungkin ya ketiga pihak, biasanya 2 pihak. Ya gini, masyarakat mau diwawancarai, pemerintah tidak mau, perusahaan tidak berkomentar. Ya ditulis bahwa pemerintah tidak mau diwawancarai dan perusahaan menolak untuk berkomentar. Itu sudah berimbang sebetulnya. Karena udah ada upaya untuk berimbang. Jadi keberimbangan itu ditentukan bukan dari jumlah pembahasan atau tingkatan yang sama, misalnya cabang sama cabang atau kecamatan sama kecamatan. Harus selama misalnya dari kecamatan mendapatkan informasi yang cukup dengan Lazismu, sementara yang di cabang itu dengan Lazismu, itu sudah dihitung berimbang dan sudah berusaha berimbang. Nah, kalau ada pihak-pihak yang tidak mau diwawancarai, itu yang tidak berimbang nanti. Nah, tapi tidak bisa sepenuhnya dibilang tidak berimbang karena sudah berupaya untuk menanyai dari kedua belah pihak. Jadi simpelnya gini, kalau semisal ada polemik ya, itu wawancara kedua belah pihak. Semisal siapa saja yang terlibat di sana. Nah, makanya sebelum berita itu keluar harus disiapkan berita selanjutnya apa. Misal gini, kemarin ada pertemuan antara Putin dan Biden. Ini kita ngomong melansir ya, karena saya juga tidak bisa ke Jenewa, tidak ada uang ya, plus pandemi. Saya juga dari negara kode merah, tidak bisa pasti ke sana. Ya kantor juga nggak bisa danai, tiket mahal. Nah, di satu berita saya mengangkat tentang Putin. Putin bicara apa saja tentang Biden, tapi tetap saya harus mencari Biden ini komentar apa tentang Putin. Dalam 2 berita yang berbeda, satu mengangkat Putin, satu mengangkat Biden. Itu sudah dihitung berimbang. Kalau saya mengangkat Putin saja, nah itu tidak berimbang. Nah, berimbang ini melihat pihak-pihak yang terlibat di sana. Itu, terutama pihak-pihak, kalau kita bicara konflik ya pihak-pihak yang berkonflik atau bersengketa. Itu harus dari 2 belah pihak, tidak boleh hanya satu pihak saja. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Mas Anma. Monggo kalau ada diskusi lanjut. Oh ya, terima kasih banyak Mas informasinya mengenai keberimbangan tadi. Jadi itu yang menjadi
titik kelemahan saya kemarin. Kemudian ini Mas, jadi objeknya sih, jadi saya itu kemarin hanya lembaganya tetapi tidak kesasarannya. Jadi apa yang dikatakan dari si narasumber, dari Lazisnu itu kan apa benar-benar dirasakan oleh masyarakat pada umumnya seperti itu Mas. Jadi itu mungkin yang kurang berimbang dari masyarakat yang jadi sasaran untuk pemberdayaan umat itu. Seperti itu Mas. Nah, oke. Ya, nah itu kembali lagi kepada isu yang Mas Anma angkat. Jadi memang harus disesuaikan. Cuman gini, kalau misalnya membahas tentang peranan lazis, jadi kan ini kan kayak penelitian. Jadi dilihat apa yang Mas Anma angkat. Kalau semisal bicara tentang peranan lazismu, ya mewawancarai lazismu aja enggak apa-apa karena dari judulnya peranan lazismu. Kalau lazis itu ngomong, loh kita agak diwawancari, oh iya Pak, saya mau wawancara. Gimana? Nah, kalau misalnya ada yang protes, langsung Mas Anma minta, oke Pak, kita wawancara ke sampean. Ini peranan lazismu. Kemarin peranan lazismu, sekarang peranan lazismu. Nah, kalau mereka menolak untuk diwawancarai, ya sudah. Wong mereka yang mempermasalahkan awal, kita mau wawancara, mereka tidak mau. Ya udah, tinggalkan aja. Mas Anma buat berita baru, misalnya dampak lazismu terhadap masyarakat. Nah, kalau lazismu misalnya ngomong lagi, loh Mas kok diterus beritane lazismu? Aku gak diwawancarai, saya wawancara masyarakat tentang lazismu. Loh, oke, saya wawancara masyarakat. Ya udah, wawancara aja ke masyarakat. Kalau masyarakat misalnya bilang apa yang ada, ya tuliskan aja yang ada itu apa. Jadi yang enak satu, kalau misalnya Mas Anma ini itu maksudnya di mana? LAPMI atau di buletin apa itu, Mas Anma? Maksudnya di buletin rumah bersama Mas. Itu punyanya siapa? Punyanya komisariat kami dari teman-teman Insan Cita. Komisariat Insan Cita Tulungagung. Komisariat Insan Cita Tulungagung. Nah, karena Mas Anma itu melakukan wawancara dalam hal ini produk jurnalistik, meskipun buletin rumah Insan Cita itu terdaftar atau tidak terdaftar ke Dewan Pers, semisal itu dipermasalahkan sampai ke meja hijau, tunjukkan aja kode etik jurnalistik. Nah, di situ nanti kalau dipermasalahkan ke meja hijau, langsung bisa ditarik ke Dewan Pers terlebih dahulu. Dan ada kewajiban dari organisasi pers, karena ini yang Mas Anma garap itu adalah hasil jurnalistik, produk jurnalistik, maka Mas Anma bisa minta kepada baik PWI atau AJI untuk advokasi, semisal Mas Anma dipermasalahkan atau diintimidasi, misal. Itu kalau saya. Oh ya, terima kasih banyak Mas Reza atas beberapa masukannya. Itu mungkin. Kalau misalnya produk jurnalistik sampai dipermasalahkan, sebetulnya Mas Anma bersyukur. Ya nggak bersyukur juga sih, nanti ya kepikiran ya. Tapi berarti berita yang Mas Anma angkat itu kan diperhatikan oleh orang lain. Nah, itu yang menarik. Karena berita itu kalau kita bicara provokatif ya, memang betul berita itu provokatif, ya harus menarik ketertarikan orang lain ya. Misalnya bom meledak di Makassar, orang Islam pelakunya. Biasanya kan dipermasalahkan, wow ini menggambarkan Islam sebagai teroris. Nah, bisa dibilang aja loh, itu kan cuma di judul, di bagian dalam saya tidak bicara tentang tidak menyalahkan Islamnya Pak. Nah, kalau misalnya mau dibawa ke meja hijau, kembali lagi ke skenario tadi, ya ke Dewan Pers dulu. Kalau tidak bisa ke meja hijau. Dan sependek penjelasan redaktur saya, ingat saya ya, itu hanya sangat sedikit wartawan yang jeblos ke penjara, hampir nggak pernah, kecuali masa Orde Lama ya, Orde Lama dan Orde Baru, dan itu musuhnya rezim. Nah kalau rezim itu repot. Kalau dari civil society organization atau dari NGO yang tidak sepakat atau dari kelompok vigilante kayak yang kemarin kita bahas sama Mas Abdil Muhis ya, itu sangat jarang wartawan itu sampai masuk penjara, hampir tidak pernah.
Tapi ya itu tadi, memang kerja jurnalistik kalau bergerak di bidang investigasi itu juga mengancam, kadang mengancam nyawa, fisik, psikis. Itu kenapa saya bilang menjadi jurnalis itu perlu endurance. Tuh, saya ini kan kerja WFH sebetulnya, cari berita dari rumah aja, tapi ya kena tipes. Karena apa ya, cari berita itu ternyata meskipun online ya nggak segampang yang kita kira. Karena beberapa kali saya kena tegur dari editor membahas hal-hal yang tidak relevan dengan Indonesia. Karena wartawan ini sebetulnya, kalau wartawan tidak punya koneksi, itu sebetulnya agak aneh. Karena tugas wartawan itu adalah membangun koneksi. Biar banyak yang diwawancarai, semakin banyak informasi yang masuk, yang bisa diberikan kepada masyarakat. Itu yang penting. Yang tetap harus relevan ya. Itu makanya kemarin, barangkali kawan-kawan mau berkecimpung di bidang jurnalistik, itu sangat penting, sangat asik sebetulnya. Tinggal satu hal, ada 3 hal yang sempat disebutkan kepada saya dari rektor saya waktu itu. Pertama, jurnalis itu butuh passion. Kalau kalian nggak passion nulis berita, nggak passion nulis, ya nggak bisa. Wong kerjanya jurnalis itu kalau nggak wawancara ya nulis. Ya jadi YouTuber aja kalau pengen ngomong, atau jadi podcaster. Nah, itu passion untuk menulis. Atau setidaknya nggak usah passion, tapi keinginan untuk menulis. Karena ya jujur ya, kawan-kawan yang datang di sini, waktu awal saya masuk ke dunia jurnalistik, saya merasa goblok. Saya terbiasa nulis analisis panjang lebar, teoritik, terus dikenakan sebuah dunia di mana saya nggak boleh beropini. Saya jadi bingung. Saya harus nulis apa ini? Saya berkali-kali dulu waktu di jurnal presisi awal-awal itu sama editor itu dibilang, Mas ini masih ada opininya, Mas ini kurang panjang, Mas ini ya. Kita harus menerima. Karena kalau ada permasalahan, nanti yang kena itu sebetulnya utamanya redaktur sama editor. Karena ya jurnalis itu menuliskan apa yang dia dapat. Nah, saat itu bermasalah, kembali lagi, kenapa editor atau redakturnya mengangkat berita itu? Nah, makanya mereka kadang permintaannya banyak. Apa ya? Termasuk untuk mengamankan dirinya, selain mengamankan jurnalisnya. Setelah passion, itu adalah apa ya kemarin ya? Yang kedua ini berkaitan dengan menulis juga. Aduh, saya agak lupa. Pokoknya yang terakhir endurance ya. Endurance ini berkaitan dengan permintaan yang begitu banyak. Kelihatannya nulis itu gampang. Intinya kalau sudah biasa menulis, meskipun itu menulis opini atau menuliskan analisis, tinggal satu hal. Kalau misalnya kesusahan menulis berita, cari pelatihan jurnalistik. Itu penting. Karena di situ nanti dikasih kiat-kiat, termasuk kalian nanti akan belajar search engine optimization, SEO. Nah, itu di media online itu sangat penting SEO itu. Orang nggak tahu namanya Sergei Lavrov. Kalau kalian tulis Sergei Lavrov, belum tentu orang nyari. Tapi kalau kalian tulis Mentilo negeri Rusia, ya kemungkinan ada orang nyari berita Menlu Rusia gitu. Nanti keluar. Nah, itu SEO. Nah, di sini saya bersyukurnya waktu jurnal presisi. Nah, makanya menjadi wartawan itu harus inklusif. Jangan terus, ya kadang juga berat ya, sensitif. Tapi di situ untungnya ada pelatihan dari pikiran rakyat waktu itu. Di situ dijelaskan sangat lengkap dan saya bersyukur selama 1 minggu saya dapat pelatihan itu yang sangat berguna, jauh lebih berguna daripada saya kuliah 4,5 tahun. Karena bisa untuk cari uang. Tapi bukan berarti kalian kuliah nggak penting ya. Penting ya kalau misalnya berkecimpung di bidang yang akademis atau berkaitan dengan apa yang kalian pelajari, itu penting juga. Nah, saya ini kan melenceng dari administrasi negara, kerjanya jadi jurnalis. Akhirnya kan merasa, gak penting kuliahku. Ya penting, sebenarnya. Kalau jadi dosen atau jadi Pak Camat, gitu. Itu yang penting, endurance itu harus tahan. Dan upayakan, sekarang itu yang paling penting dalam pekerjaan itu sertifikasi. Nah, kalau bisa sertifikasi. Jadi, coba cari kabar tentang sertifikasi wartawan itu ada. Nanti ada tingkatannya. Wartawan
muda, wartawan madya, sama wartawan utama. Itu bergantung kepada pelatihan yang diikuti dari PWI atau AJI. Nah, pelatihan ini tidak harus hanya dilakukan PWI atau AJI. Misal kemarin saya ikut pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Hubungan Luar Universitas Airlangga, BEM Universitas Airlangga. Tapi kerjasama dengan PWI, yang itu sertifikasi. Nah, itu juga bisa. Makanya penting sertifikasi itu, karena nanti kalau di dunia kerja, diperhitungkan itu dua, antara magang sama sertifikasi. Misal ini kawan-kawan di UN1 semua ya? Iya Mas, dari UN1. Nah, ini sedikit tips ya untuk bekerja ke depannya. Misal berkecimpung di IJIR. Nah, apa itu Institute of Javanese Islam Research, IJIR. Nah, itu usahakan dapat sertifikat magang di sana. Karena itu penting. Kalau nanti mau jadi peneliti kan dilihat, oh anak ini ternyata dapat magang. Nah, itu terhitung sebagai pengalaman kerja. Nah, saya juga awal-awal itu alhamdulillah untuk mencari di bidang jurnalistik nggak seberapa kerepotan karena ada pengalaman kerja sebagai editing di AUP, Airlangga University Press, terus ya juga pernah di jurnal televisi, hanya ya ketemu di Kempalan ini. Dan nggak usah minder. Oh, saya cuman kerja di mana? Media online, enggak apa-apa. Oh, itu kerja kok. Nah, itu yang tetap berkarir. Karena pada akhirnya semua masalah uang itu biasanya yang mau lulus itu bakal paham. Itu. Iya Mas, terima kasih banyak dari beberapa pemaparannya. Berarti ya Mas, dari beberapa pengalaman Anda tadi, berarti sebenarnya mengenai jurnalistik ini kan ya sebagai Anda sendiri dari jurusannya, kemudian tidak ada hubungannya dengan jurnalistik, kemudian masuk jurnalistik dan ini masuk dalam pekerjaan seperti itu. Jadi gimana ya, ngomong soal jurnalistik kan yang terpenting katanya framing. Dengan adanya framing menimbulkan penasaran dari masyarakat membaca. Misalnya judulnya itu kontroversial, kemudian ternyata tidak nyambung dengan apa judulnya dengan apa isinya, seperti itu Mas. Ya, framing ya. Itu menarik itu. Ini salah satu pembahasan yang jelas tentang framing. Ya, itu sebenarnya penting. Jadi, yang paling penting dari berita itu apa sih sebetulnya? Ada dua. Pertama ada judul, kedua ada lead. Soalnya biasanya sampai titik lead itu kalau leadnya menarik, orang akan baca terus. Kalau leadnya membosankan, ya sudah selesai. Misalnya, ya itu tadi, kenapa kok bisa di Suara Bogor judul beritanya angin kencang masuk vagina saya, ya orang biar, kalau berita ini kayak ada berita gini, nah dilihat beritanya. Saya pun kena itu, baca itu, ini apa ini, kok kayak gini. Saya baca, nah itu kan sudah masuk page view. Nah nanti, nah ini yang menarik. Jadi di media online itu bukan berdasarkan klik, tapi berdasarkan page view. Berapa lama seseorang itu melihat berita itu tadi. Makanya kan kadang berita itu dipecah, misalnya 300 kata, tapi kok kelihatannya panjang karena dipecah menjadi 4 bagian. Biar orang itu terus baca. Oh, no opo sih, ada apa sih ini? Nah, kayak Suara Bogor itu dipecah sampai 3 kali. Saya baca sampai selesai itu. Oh iya ya, ternyata ini ada pembahasan apalah. Nah itu yang nanti mengenerate atau menghasilkan pemasukan. Biasanya kan dari AdSense ya. AdSense ini kan ya lucu-lucu, kadang ada yang wih enak, terus ada yang perbesar bla bla bla. Tapi mau tidak mau ya itu dari pemasukan juga. Nah, jadi media online ini akan mendesak kita untuk belajar tidak hanya wawancara tapi banyak hal. Termasuk memilih kata kunci yang tepat untuk judul, untuk lead. Nah, itu pentingnya. Kalau media cetak kan nggak perlu gituan, paling cuman headline-nya aja yang judulnya harus wow, biar orang baca. Tapi berita lainnya nggak harus wow. Kalau mau belajar tentang jurnalistik secara mendalam, itu sederhananya adalah pertama diskusi seperti ini. Mungkin lebih lanjut bisa pemateri kawakan ya. Saya yakin untuk pembelajaran seperti ini tidak masalah lah.
ya pasti harusnya senang lah. Bisa ngundang Pak Dandi Dwi Laksono, ngundang jurnalis-jurnalis senior untuk bicara tentang jurnalistik. Nah, di situ kalian akan belajar banyak ditambah membaca berita. Nah, membaca berita, portal yang kalian baca itu akan membentuk mindset dan cara menulis kalian. Kalau kalian suka membaca berita-berita yang isinya seks, ya wes kalian akan mencari berita seks dan menuliskan tentang hal yang berkaitan dengan seksualitas. Nah, maka dari itu saya selalu menyarankan untuk membaca setidaknya antara Tempo. Tempo itu jurnalistik sastra. Yang menarik dari Tempo, yang dituliskan itu tidak hanya wawancaranya, tapi suasananya. Oh, dia datang pukul 9, tempat masih sepi, ada apa di sana. Nah, itu jurnalistik sastra. Jadi kita kayak dibawa ke dalam dan ada yang namanya theater of mind. Pembaca itu menjadi merasa ikut dalam wawancara itu. Nah, itu jurnalisme sastra dan investigasi dari Tempo. Kalau mau jurnalisme yang baku, itu bisa baca antara Jawa Pos atau Kompas atau dari wilayah daerah. Pada titik tertentu juga beberapa berita dari Pikiran Rakyat dan Suara Merdeka itu bagus. Kalau pengen ngambil ngangkat berita-berita yang ringan tapi menggelitik dan menarik orang untuk membaca, belajar dari Tribun. Tidak bisa menafikan Tribun itu menuliskan hal-hal yang bagi saya juga, semisal waktu itu tentang Puan Maharani ya. Itu beritanya judul beritanya itu gini. Masuk mulut langsung trot. Nah, orang kan mikir, oh pirek ngono. Setelah dibaca ternyata bahas klepon. Nah, itu pintunya Tribun. Memainkan kata-kata itu. Ya memang betul. Puan Maharani ngomongnya gitu, masuk mulut langsung trot. Itu kan mereka tambah nggak cross check gitu. Hampir semua surat kabar pada masa kemerdekaan Indonesia itu punya afiliasi sendiri, termasuk kantor berita nasional kita, lembaga kantor berita nasional Antara, LKBN Antara, itu punya afiliasi terhadap kawan-kawan PSI, yang mendirikan orang PSI, Johan Syahruza. Nah, belajar dari orang PSI ini penting, karena kata-kata orang PSI itu bercimpung pers. Orang yang dekat PSI misalnya Mokhtar Lubis, nah, kalian coba baca tajuk-tajuk Mokhtar Lubis itu belajar bagaimana investigasi data, jurnalisme investigasi sama jurnalisme data. Itu dari Mokhtar Lubis. Nah, ada lagi Rosihan Anwar. Rosihan Anwar ini jurnalis sastra. Dia menuliskan dengan sederhana. Kalau mau jurnalisme yang rada-rada opinion, itu Gunawan Muhammad. Saya lebih rekom baca Rosihan Anwar sama Mokhtar Lubis sih. Karena itu betul-betul jurnalisme mereka. Karena keduanya juga kalau tidak salah pernah menjadi ketua PBI. Nah, di situ kalian bisa mempelajari lebih lanjut. Nah, bagaimana dengan kantor berita luar yang ada di Indonesia untuk mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya, ya lebih baik baca yang bahasa Inggrisnya aja kalau kantor berita luar. Misalnya CNN, Voice of America, ya baca langsung aja dari bahasa Inggrisnya. Itu juga membantu semisal nanti kalian berkecimpung di bidang pers, itu kalian bisa milih ya. Kalian berkecimpung di bidang pers, terus aku pengen di internasional, ya enggak bisa. Ya kalian ditugaskan di mana ya, kalian harus belajar di sana. Ditugaskan di Kempalan kalian. Ditugaskan di rubrik kuliner, ya kalian harus belajar kuliner. Nah, ini jurnalisme yang menarik adalah jurnalisme yang non mainstream. Salah satu yang paling ramai jurnalisme di Indonesia itu apa? Olahraga, karena ada sepak bola. Terus selain itu apa? Kuliner, entertainment dan kuliner. Itu yang kami. Ketika apa? Kriminalitas. Wah, ada orang ditusuk. Dulu berita di Kempalan itu yang sempat sampai viewersnya 10.000 itu berita penusukan. Bukan berita kerjasama bilateral, bukan berita kematian kena COVID, tapi penusukan. Orang Indonesia, gak cuma orang Indonesia, banyak orang itu suka ngelihat orang dibunuh itu. Nyari berita kriminal. Nah, itu kriminalitas. Baru nanti berita-berita. Selain berita kriminal apa setelahnya? Ekonomi. Karena kenapa? Ada kenaikan yang
besar, menurut kawan saya yang bermain saham, sebanyak 25% peningkatan di bidang saham. Orang-orang mulai bermain saham. Itu kenapa berita kempalan lagi, ada orang kempalan lagi. Berita-berita bisnis dan ekonomi itu menanjak pada masa pandemi, terutama yang bicara saham. Lah baru masuk ke berita apa? Sospolek boom. Malah lebih seneng orang-orang itu baca budaya, baru sosial politik. Sosial politik itu salah satu yang paling rendah. Makanya kalau bisa ada beruang nyuri makanan di Alaska. Ya ternyata halal itu yang disukai orang-orang. Yang ringan-ringan. Hidup ini sudah banyak beban. Kalau ditambahi hal yang konflik tambah sumpek nanti. Ya gitu dari saya. Terima kasih banyak Bang Reza. Penjelasannya sangat banyak sekali. Mulai dari terkait wawancara, kemudian terkait praktek secara langsung menghadapi atau tantangan ketika menjadi jurnalis, dan tantangan ketika menghadapi seorang pewawancara, sampai tadi sampai juga menceritakan bagaimana sih menjadi seorang jurnalis langsung, seorang reporter langsung di Kempalan. Itu sangat ilmu-ilmu yang sangat kami ingin terima dari Bang Reza, karena ilmu yang semacam ini kadang tidak kami terima di bangku sekolah atau bangku perkuliahan. Jadi diskusi-diskusi yang semacam ini nanti kedepannya mungkin kami ingin berdiskusi lagi dengan Bang Reza. Sangat terima kasih. Ya gini, kalau jadi pekerja kan harus membahas yang praktis-praktis. Bentar lagi kan kalau kawan-kawan lulus sih cuman dua pilihannya kalau lulus biasanya. Berbisnis atau masuk bursa tenaga kerja. Nah, itu pilihan kalian. Kebanyakan untuk bursa tenaga kerja, di situ kalian mulai belajar hal-hal yang praktis. Dan satu hal, jurnalisme itu tidak harus lulusan ilmu komunikasi atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jurnalistik. Itu enaknya, semua hal bisa. Saya aja lulusan aviasi negara ya di jurnalisme, ayah saya lulusan hukum ya di jurnalisme. Nah, jadi enak. Kayak Mas Anma itu nanti lanjut aja jadi jurnalis. Nah, karena pada titik tertentu jurnalis itu bisa jadi generalis. Generalis apa? Misalnya Mas Anma mendalami tentang masalah-masalah konflik keagamaan. Di situ tanpa ada title sebagai profesor di bidang tertentu, tapi karena pengalaman sudah berkecimpung di sana, itu sah-sah saja untuk berbicara tentang misalnya konflik agama. Nah, itu enaknya menjadi jurnalis, menjadi materi di segala bidang ya. Biasanya kecuali bidang kedokteran itu dan kesehatan. Kayak misalnya kalau kita melihat Mas Kakanda Fahri Ali, itu kan juga dia komentar banyak tentang ekonomi dan politik. Ya dia kadang komentar tentang budaya, tentang hukum, padahal dia fokusnya ekonomi politik. Kenapa? Karena dia jurnalis dulu. Tuh. Oke. Terima kasih Bang. Mungkin waktunya bukan kali ini karena sudah lumayan malam. Dari saya sebagai moderator, terima kasih mewakili teman-teman dari Komisariat Insan Cita. Mungkin ini statement terakhir dari Bang Reza untuk memotivasi kita agar semangat dalam menulis, semangat dalam belajar jurnalistik dan lain-lain. Enggak, Mas. Jurnalistik itu tidak susah. Pokok mau belajar, pokok mau membangun koneksi, itu sesuatu yang mudah asal punya kemauan. Ya nggak punya, kalau nggak punya kemauan ya nggak bisa ya. Masa orang nggak pengen jadi jurnalis terus harus jadi jurnalis ya enggak, karena peluang kerja itu banyak. Orang pinternya desain grafis terus dipaksa jadi jurnalis ini ya enggak bisa, orang pengennya jadi desainer grafis. Tapi
dunia jurnalistik itu asik. Karena kenapa? Kalian akan menguasai satu hal yang itu kalian bisa lebih excel daripada akademisi. Apa? Kalian menguasai data dan informasi. Bahkan kalian bisa menjadi sumber data dan informasi. Oh, dulu anak ini yang jadi profesor ini memang jauh lebih pintar dari saya. Tapi waktu kamu lihat jurnal internasional Scopus Q1 yang dia tulis, ternyata ngutip dari beritamu. Nah, dari berita kalian. Karena kenapa? Kalian memegang hal yang terpenting di dunia sekarang, dan informasi. Itu kalau berkecimpung di dunia jurnalistik. Sudah, itu saja kalau dari saya. Terima kasih kawan-kawan Komisi Insan Cita. Selanjutnya kalau mau diskusi jurnalistik, bisa saya bantu carikan pemateri. Itu penting, itu. Ini menarik kalau berkecimpung di sana. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.